Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tempat paling keramat untuk berdoa agar mantan datang balik sendiri kepadamu. Ya. Nah, jadi pada saat kita merasa segala sesuatunya sudah tertutup ya. Mau ketemu ndak bisa. Bahkan ndak tahu mantan di mana sekarang ya. Ada kan yang seperti itu. Mau telepon ndak bisa. Karena mantan sudah ganti nomor telepon. Mau chatting dengan menggunakan media sosial juga tidak bisa. Karena mantan sudah menghapus media sosialnya. Tidak pakai media sosial. Atau bahkan kita tidak bisa mendekat karena mantan sekarang bersama orang ketiga. Dimanapun ada mantan, di situ orang ketiga. Kalaupun mantan tidak berubah nomor teleponnya, media sosialnya, teleponnya yang pegang, yang bawa kemana-mana adalah orang ketiga. Sehingga ketika kita telepon, yang angkat orang ketiga. Nah, jadi kita merasa sudah tertutup semua. Begitu juga dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya mantan yang selama ini kita rasakan baik, bersahabat dekat dengan kita. Sekarang semuanya memusuhi kita dan menjauh dari kita, menghindar dari kita. Kita pengen tanya-tanya tentang mantan, kita chatting WhatsApp. Begitu mereka read, mereka baca, langsung mereka blokirlah media sosial kita. Nah, sekarang kita masih mencintainya, maka kita akan terus berusaha kan. Usaha kita sekarang adalah mengerjakan amalan, berdoa, atau mencari tempat-tempat yang keramat ya, atau tempat yang mustajab untuk kita dapat berdoa agar mantan berpisah dengan orang ketiga dan kembali kepada kita. Nah, jadi di tengah-tengah usaha kita yang luar biasa itu, di mana orang bilang di situ tuh, kalau mau berdoa, ya, di sana ada orang yang doanya mustajab sekali. Datanglah kita. Kita tidak peduli lagi berapa jarak yang harus ditempuh, berapa biaya yang harus dikeluarkan, karena yang ada di dalam pikiran kita sekarang adalah mantan balik, mantan datang sendiri, mantan pisah dengan orang ketiga, pokoknya yang ada di dalam benak kita semuanya tentang mantan. Nah, padahal tanpa kita sadari, ada satu tempat paling keramat untuk berdoa, yang doa itu tidak akan tertolak. Ya, ada satu doa yang paling keramat, yang doa itu tidak diragukan sedikit pun. Dan ada orang yang doanya paling mustajab, yang ketika kita pengen ketemu mereka, kita tidak perlu pergi jauh-jauh. Ya, jadi ada 3 nih ya. Yang pertama ada tempat yang paling keramat untuk berdoa. Yang kedua ada doa yang paling mustajab. Dan yang ketiga ada orang yang doanya sangat mustajab. Yang kalau mereka berdoa untuk kita, maka doa itu terkabul dan biasanya tidak pakai lama. Tapi sayangnya kita melupakan tempat doa ini dan orang ini. Padahal mereka ini, tempat ini, doa ini ada di dekat kita. Ya. Doa apa itu? Tempat apa itu?
Dan siapa mereka? Nah, mesti penasaran kan? Pokoknya kalau dapat doa dari mereka ini, berdoa di tempat ini, dan mendapatkan doanya, maka insya Allah mantan segera kembali. Tapi sebelum kita jawab rasa penasarannya, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, tempat apa itu? Yakni ketika kita bersimpuh di depan kedua orang tua kita. Ya, kita bersimpuh di depan mereka, kita bilang kepada mereka, Bapak, Ibu, saya ingin mantan istri atau mantan suami atau orang yang saya cintai kembali kepada saya lagi. Ya, saya minta Bapak Ibu merestui saya. Itu kita berdoa di depan mereka nih, dan mereka mengaminkan dan merestui doa kita. Kita yang berdoa. Maka ketika mereka mengaminkan doa-doa kita, itu doa terkabul. Ya, jadi di mana itu? Ketika kita berdoa di depan orang tua kita, kita minta restu mereka. Ya, tempat ya, di depan orang tua kita. Padahal orang tua kita ada di rumah. Ya, tapi kita abaikan. Yang kedua, doanya. Doa orang tua untuk anaknya itu adalah doa yang mustajab, tidak diragukan sedikit pun. Nah, maka yang ketiga, orangnya adalah ibu dan bapak kita. Salasu da'awatim mustajabah la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi. Dakwatul walidi, doa orang tua kepada anak-anaknya. Wa dakwatul musafir, doa dari orang yang dalam perjalanan yang baik. Yang ketiga, wa dakwatul mazlum, dan doa dari orang-orang yang terzolimi. Jadi doa orang tua kepada anaknya itu peringkat 1. Jadi kalau kita pengen banget nih mantan balik kepada kita, nggak usah jauh-jauh pergi kemana-mana untuk berdoa, nyari doa, atau minta didoakan. Cukup cium tangan Bapak Ibu, bersimpuh di depan mereka, curhat, nangis. Ya, karena seringkali terjadi. Anak ini pengen balik kepada mantannya, misal mantan istri. Ya, tapi di dalam hati kecilnya, biarpun mereka diam, orang tuanya tidak mau dia balik kepada mantan istrinya. Karena orang tuanya melihat mantan istrinya ini jahat. Mantan istrinya ini pelit. Mantan istrinya ini tidak nguwongke mereka sebagai mertua. Mantan mantunya ini juga tidak ngopeni anak mereka dengan baik. Dan seterusnya. Jadi ketika doa itu berbenturan, doa kita menginginkan balik dengan mantan, doa orang tua kita tidak menginginkan kita kembali dengan mantan. Mereka berdoa agar kita menemukan jodoh yang lain, ya maka doa kita pasti kalah. Yang akan terkabul adalah doa dari orang tua kita. Nah, karena itu, misal kita ini kan kalau sudah dewasa, sudah menikah gitu kan, banyak yang merantau bermukim di luar kota. Ketika kita merasa sekarang susah sekali untuk menarik mantan
suami atau mantan istri ini kembali, nah sempatkan mudik ketemu dengan orang tua. Itu sudah 2 doa tuh, ya, yang mustajab. Yang pertama dakwatul walidi bisa kita dapatkan, yang kedua dakwatul musafir. Misal beda pulau nih, yang satu di Pulau Jawa, yang satu di Pulau Sumatera. Kita di Pulau Jawa, orang tua di Pulau Sumatera. Musafir dalam perjalanan yang baik untuk silaturahmi kepada orang tua. Sudah 2 tuh doa mustajab. Ditambah lagi misal mantan istri atau mantan suami ini mengkhianati, berselingkuh dengan orang ketiga. Sudah 3 tuh, dakwatul mazlum, doa orang yang terzolimi. Bayangkan 3 kekuatan doa ini bergabung dengan restu dari orang tua kita dan doa-doa tulus mereka, maka insya Allah mantan langsung goncang tuh ketika mendapatkan efek dari doa tadi, ya. Dan insya Allah mantan akan kembali. Karena itu datang kepada orang tua, bersimpuh, mohon restunya, mohon mereka mendoakan kita agar mantan menjadi jodoh sejati kita dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.